Asuransi syariah adalah jenis asuransi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Asuransi syariah adalah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara para pemegang polis atau peserta yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Akad apa saja sih yang digunakan dalam asuransi syariah? Yang pertama ada akad musyarakah, yaitu akad antara sesama para pemegang polis asuransi syariah. Yang kedua akad wakalah, yaitu antara perusahaan yang ditunjuk untuk mengelola dana yang terhimpun. Yang ketiga hibah yang bersifat mengikat, akad antara pemegang polis dan badan dana pada saat klaim ganti rugi diberikan oleh badan, maka akadnya alitizam. Lalu kenapa asuransi syariah lebih disarankan? Karena alasannya asuransi syariah terhindar dari unsur-unsur muamalat yang diharamkan, yaitu riba dan gharar. Nah, lalu apa perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional? Yang pertama, asuransi takaful adalah hibah dan keberadaan gharar dalam akad hibah diperbolehkan. Sedangkan pada asuransi konvensional akadnya tukar-menukar atau muawadah, maka keberadaan gharar pada akad ini hukumnya haram. Yang kedua, perusahaan pengelola asuransi syariah statusnya adalah wakil dari pemegang polis. Pada asuransi syariah komersial, perusahaan statusnya adalah pemilik dana. Yang ketiga, tujuan dari asuransi syariah adalah tolong-menolong, sedangkan tujuan dari asuransi konvensional adalah perolehan dana atau menghasilkan keuntungan. Penjelasan selanjutnya yaitu macam-macam asuransi syariah. Yang pertama, asuransi jiwa syariah. Asuransi jiwa syariah adalah jenis asuransi yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Prinsip dasar dari asuransi jiwa ini menggunakan konsep tabaru, yang dimana tabaru atau sumbangan, yaitu pemegang polis membayar premi sebagai bentuk sumbangan sukarela ke dalam dana bersama. Dana ini digunakan untuk membantu sesama anggota yang mengalami musibah atau kebutuhan finansial lainnya. Selanjutnya ada mudharabah, yaitu bagi hasil, yang dimana dana yang terkumpul dari sumbangan tabaru itu diinvestasikan oleh perusahaan asuransi syariah dalam proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keuntungan yang dihasilkan dari investasi ini kemudian dibagi antara pemegang polis dan perusahaan asuransi syariah berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Nah, manfaat dari asuransi jiwa ini memberikan perlindungan finansial kepada ahli waris atau orang yang ditentukan jika tertanggung meninggal dunia. Jumlah manfaat yang diberikan dapat membantu keluarga mengatasi beban keuangan yang timbul akibat kehilangan pencari nafkah. Jenis asuransi yang kedua adalah asuransi kesehatan syariah. Asuransi ini menyediakan perlindungan kesehatan sesuai prinsip syariah, mencakup biaya perawatan medis. Manfaat dari asuransi kesehatan syariah ini memberikan perlindungan finansial kepada pemegang polis saat membutuhkan perawatan medis atau pengobatan. Ini mencakup biaya rawat inap, pemeriksaan medis, obat-obatan, dan prosedur medis lainnya. Selanjutnya, manfaatnya itu ada pilihan fasilitas kesehatan. Pemegang polis seringkali dapat memilih fasilitas kesehatan atau rumah sakit yang sesuai dengan preferensi mereka untuk mendapatkan perawatan medis. Jenis asuransi selanjutnya adalah asuransi properti syariah. Asuransi ini melibatkan perlindungan terhadap resiko kerugian atau kerusakan properti seperti rumah atau bisnis. Asuransi properti syariah mencakup resiko seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, pencurian, atau kerusakan properti akibat bencana alam.
Jika properti mengalami kerugian yang dicakup oleh polis, pemilik properti dapat mengajukan klaim untuk mendapatkan pemulihan finansial. Asuransi properti syariah penting untuk melindungi pemilik properti dari risiko finansial yang tidak terduga. Selanjutnya ada asuransi kendaraan. Asuransi ini menyediakan perlindungan terhadap risiko kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor. Ada asuransi pendidikan syariah, yang dimana jenis asuransi ini yang dirancang untuk membantu orang tua merencanakan pendidikan anak-anak mereka secara finansial. Asuransi pendidikan syariah ini juga membantu orang tua merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik. Dengan merencanakan untuk pendidikan anak-anak, orang tua dapat memastikan bahwa mereka memiliki dana yang cukup saat anak-anak membutuhkan pendidikan lebih tinggi. Selanjutnya ada takaful atau asuransi investasi. Ini adalah suatu kombinasi antara perlindungan dan investasi yang dimana sebagian preminya itu digunakan untuk memberikan manfaat perlindungan. Sementara sebagian lainnya diinvestasikan sesuai prinsip syariah. Asuransi syariah yang terakhir yaitu asuransi perjalanan syariah, yang dimana jenis asuransi ini dirancang khusus untuk melindungi wisatawan selama perjalanan mereka. Produk ini memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko yang mungkin terjadi selama perjalanan, seperti pembatalan perjalanan, keterlambatan penerbangan, kehilangan bagasi, ataupun kecelakaan. Berikut ini adalah konsep-konsep dasar asuransi syariah yang perlu kalian pahami. Nah, yang pertama ada takaful. Apa sih takaful itu? Takaful adalah prinsip asuransi syariah, itu tolong-menolong, di mana setiap peserta berkontribusi untuk menolong peserta lain dalam kebajikan serta melindungi. Yang kedua ada akad. Akad digunakan dalam asuransi syariah menggunakan prinsip tolong-menolong antara sesama pemegang polis dan perwakilan. Atau bisa disebut juga kerjasama pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariah. Yang ketiga ada dana tabaru. Dana tabaru adalah dana yang dibayarkan oleh semua peserta asuransi syariah yang diniatkan untuk disalurkan kepada peserta asuransi syariah. Nah, yang keempat ada pengelolaan dana. Pengelolaan dana pada asuransi syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti tidak menginvestasikan dana pada usaha yang haram atau merugikan masyarakat. Nah, yang terakhir ada Dewan Pengawas Syariah. Perusahaan asuransi syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang melakukan fungsi pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah pada kegiatan usaha lembaga keuangan syariah.